Bener, impulsif banget. Namanya masih muda kan. Dia impulsif beli gitar ke Singapura, cuman numpang lewat doang ya. Datang tuh gitar. Ya, kok bisa diantar? Iya makanya gue udah bilang jangan diantar. Ntar aja gue jemput, gue ambil. Baru gue minta maaf sama dia kan. Ini bener kalau gue tuh kayak gitu kalau ini. Nyong lo emang mana? Iya. Lo bisa kayak Endar Desa kebalik lo gitu. Kamu musisi, mau kasih makan anak saya apa gitu ya? Hai guys, gua Omin, balik lagi di Muncrat, musisi numpang curhat. Kita sekarang lagi ada di Holy Wings. Thank you banget Holy Wings sudah support kita. Ada 2 bintang tamu nih kita hari ini. Gila, ini sebenarnya bintang tamu udah gua ajak dari lama cuy. Cuman sibuk gitu loh. Dia sibuk kan, gue enggak. Oh dia yang sibuk ya? Pas banget dia ngajak pas kita mau ke Bali, jadi kayak sombong gitu kan. Musisi gue sih nggak apa-apa kalau musisi nggak ngaruh. Enggak, gue kenalin dulu ya. Perlu nggak gue kenalin? Apa udah? Boleh kenalin aja. Boleh kenalin. Teman-teman ada yang nggak kenal. Di sini ada suaminya Wanda dan istrinya Dinut ya. Mari itu udah ada suaminya Wanda dan istrinya Dinut. Itu udah cukup. Udah tahu ya? Iya. Apa kabar guys? Baik. Baik. Pastinya. Kemarin di Bali ngapain? Kok gue sih nggak kebetulan kita Bali udah kayak kota kedua gitu. Terus bersyukur lagi bangun rumah. Wih, jadi mau pindah ke sana? Enggak juga sih, mungkin ibu negara yang bisa bantu. Cuman jadi kita setiap bulan emang dari udah lama sih bolak-balik Bali gitu kan. Ada aja ada kerjaan, ada main, ada rekaman gitu. Terus ada aja kerjaan yang buat kita ke sana gitu. Saking jadi ke sana tuh bekerja ya? Iya. Bukan cuma buat main-main gitu, doang ya. Betul. Akhirnya sampai kayak kenal banyak orang, banyak teman-teman. Udah rasanya jadi kayak pulang ke rumah kedua gitu. Tapi memang ada rumahnya di situ. Belum. Belum. Akhirnya terus kayak gue berdua mikir kita nikah dan kayak yang sebagai musisi gue cuman kayak kepikiran sih, oke, in the next 10 years kira-kira kita ngapain ya gitu kan. Oh iya, itu benar. Once kita udah punya anak, kita udah ini, jadi kayaknya Bali lucu sih ya gitu. Maksudnya kalau kita udah kira-kira nggak gitu aktif main musik, kita ngapain ya gitu. Akhirnya pas banget waktu itu salah satu teman juga kayak River, pas banget nih ada ini, ya udah kita sikat gitu. Tapi emang musisi juga ada banyak kan di situ ya? Iya ada. Indra Lesmana di situ. Ada beberapa juga yang udah for good di sana ya. Betul banget. Jadi berarti bukan menetap di sana selama pandemi gitu enggak ya? Bukan. Di Jakarta masih ada yang dibutuhkan ya. Tetap di rumah. Itu siap. Oke, nah Muncrat kali ini sebenarnya gue pengen nanya nih kayak pasangan musisi gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomong pacaran itu asik. Ya. Kalau pacaran sesama musisi itu asik. Bener gak? Pacaran ya. Gue ngomong pacaran dulu nih. Bener. Ya kan? Cuman kalau udah mau menikah itu sebetulnya pacaran juga nggak asik juga. Artinya kalau gimana? Biasa kan kalau misalnya pacaran, yuk kita akhir pekan gitu ya, kita nonton yuk apa kemana gitu ya. Lah gue sama dia pacaran nggak pernah ketemu akhir pekan. Ada di bandara, beda terminal. Kadang-kadang gue terminal 2, di terminal 3. Kadang gue terminal 3, terminal 2. Gak ada namanya Saturday night bareng pacar. Jadi nggak ada Saturday night bareng pacar selama kita pacaran. Kamis, Jumat, Sabtu tuh pasti nggak ada. Ada Minggu pun siang atau sore tergantung. Colongan gitu. Berarti ketemu di bandara. Jadi pacaran kita hari Senin, Selasa, Rabu. Gue landing jam 10, gue setengah 11 ya udah gue tungguin deh gitu. Kayak gitu. Ketemuan juga kayak ngapa-ngapain, ngurusin kerjaan juga gitu. Jadi nggak seindah itu ya sebenarnya. Cuman kan kalau kalian kan memang udah levelnya udah session ya, maksudnya udah sering manggung keluar kota dan lain-lain. Maksud gue tuh lebih ke kita sebagai musisi gitu ya, yang katakan jam terbangnya belum terlalu tinggi, kadang-kadang tuh suka cinlok sama temen seband kayak gitu, tuh asik tuh, gitu kan. Jadi kayak mereka sih menganggap seru ya, gue nggak tahu tuh. Mungkin kalau lu berdua kan belum pernah ngeband ya, maksudnya belum pernah seband kan? Pernah dong. Belum pernah seband. Gue kenal lu juga belum seband. Oh iya. Nggak, maksud gue senangnya kan satu irama nih ya kan. Lu tahu nggak sih lagu ini aja kan? Lu PDKT-nya pakai gituan ya? Enggak, kalau bahasa basinya gitu ya? Enggak, kalau anak bandnya sama anak band gitu kan, deketinnya mungkin gitu kan. Oh iya. Jadi satu irama gitu, dibanding kalau yang nggak musik mungkin tahu Alain Karon nggak? Siapa tuh gitu kan? Oke. Kalau nggak digombalin pakai gitar ya kan. Cuman kalau gue nggak kena sih. Parah. Gue sih nggak pernah juga gombalin pakai gitar sih, nggak pernah. Gue sih nggak kena sih, cuman kalau lo lagi begini ada cewek jealous, iya. Nggak tahu sih, enggak. Dia nggak jealous? Nggak ada sih. Serius lo nggak pernah jealous lo? Enggak lah. Kita agak terlalu santai banget sih, kayak dia santai banget. Iya, maksudnya sarsan. soalnya kalau kayak gitu susah juga ya. Kalau dikit-dikit namanya dalam dunia
musik kan pasti ada fans, ada apa gitu. Nah, Kita itu tinggal kita maksudnya. yang jaga aja, artinya juga maksudnya terbuka gitu. Benar. Komunikasi aja gitu. Jadi bukan kayak, oh ya siapa tuh tadi ngeliatin lo kayak gitu. Oh, jadi dia juga kalau misalnya itu gue juga bisa kan, misalnya, siapa tuh si ini ngeliatin lo. Jadi bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan ya. Maksudnya kayak enggak ini fans padahal bukan gitu. Gue kompor banget ya. Gue kompor banget. Kayak Tanya ibu negara deh pokoknya gue. Enggak ada ya, enggak ada ya. Enggak lah. Oke. Nah, itu gue pengen aja deh. Emang dari dulu lu planning mau kayak oke gue nikah sama musisi gitu. Apa udah ngalir gitu aja apa? Lu ada nggak sih kepikiran kayak dari dulu gue mau nikah sama musisi kayaknya asik gitu? Apa nggak ada kepikiran kayak gitu? Enggak sih, gue sih awalnya nggak ada sama sekali. Cuman makin kemari, apalagi gue sebagai cewek ya, dan fashion juga, terus abis itu temen gue otomatis tuh kayak bisa dibilang 80% cowok semua. Lingkungan gue cowok semua, dan itu udah kayak hal yang biasa. Kalau kayak misalnya kita tour, gue cewek sendiri tuh udah biasa banget kan. Terus kayak lama-lama gue jadi mikir ketika kayaknya nggak semua orang bisa mengerti tentang profesi musisi ya. Yang kayak lo tiap weekend yang tadi keluar kota, terus habis itu lo kerja malam sampai pagi gitu kan. Maksudnya kayak nggak semuanya bisa ngerti. Ada yang kayak, kok lu kerjanya kayak gitu sih? Kok lu kerjanya pergi-pergi keluar kota mulu sih? Sampai akhirnya kayak ujung-ujungnya clash. Sementara kalau kayak musisi tuh lo bad mood dikit tuh menurut gue udah ya nggak sih, ngefek banget gak sih, lo langsung kayak yang aduh nggak enak banget nih mainnya. Iya, betul. And sampailah di satu titik dimana kayak gue ketemu dia. Dari dulu gue punya cita-cita kalau gue punya pasangan musisi, at least dia harus bisa bimbing gue, dan paling nggak harus lebih jago dari gue lah. Oh, lebih jago dalam hal apa? Oh enggak. Maksudnya musik ya, bermusik ya. Iya dong. Pengalamannya banyak. Iya, pengalamannya banyak. Bapak ini pengalaman luar biasa. Di musik kan, Pak? Iya. Di musik. Gitu lah, di musik ya. Betul. Jadi kira-kira gitu. Iya. Jadi kira-kira kayak gitulah. Akhirnya kayak yang saling, maksudnya gue yang gue suka tuh kayak kita bener-bener santai banget. Dia di kota mana, gue di kota mana juga santai. Kita tapi nggak pernah pacaran kayaknya ya. Kayaknya nggak pernah pacaran. Serius? Iya cuy. Maksudnya gimana tuh? Iya. Lu Mungkin ini gue di generasi HTS. Enggak. Tapi kayak di masa yang kayak tahu sama tahu, terus ujung-ujungnya dia ngajakin, ya udah deh kita nikah yuk. Oh, ta'aruf. Kalau kata orang kan gitu. Ta'aruf ya. Ya, ta'aruf kan. Tapi enggak juga cuy, kan kita kan saling kenal. Oke. Berarti memang planningnya nggak ada planning bakal musisi, cuman ada keinginan kalau punya pacar atau pasangan musisi yang bisa mengajari, yang bisa mengayomi. Betul. Kalau Bang Dino sendiri gimana? Sama sih kayak gue tuh, sorry ya, agak bahasa, gue nggak suka dikintilin. Oh, diikutin? Ya bukan, maksud gue agak cukup mandiri orangnya kan, terus gue apalagi kalau misalnya kita main di luar kota gitu. Berangkat first flight terus ngantuk tidur, tau-tau misalnya dikhawatirkan tau-tau HP-nya mati nih mau ngapain gitu. Posesif. Kan kita udah tahu kan misalnya jam 3 sama cek nih gitu kan. Kan kita udah tahu sama tahu nih, misalnya kayak waktu dia bantuin kotak gitu, gantiin cuak sebentar. Dia udah, gue nggak ngontak-ngontak dia, bukan artinya gue nggak sayang, kadang-kadang kan terjadi mispersepsi gitu ya. Cuek lah, dikira cuek gitu. Iya, tapi bukan cuek, gue tahu dia datang, dia berangkat pesawat first flight jam 5, dia makan sarapan pesawat. Kalau musisi itu kan datang sampai kotanya, masuk ke hotel, makan sarapan, terus tidur dulu, soundcheck jam 3, gue tahu. Jadi gue nggak nelfon dia sampai dia nelfonin gue. Ya, kayak udah free nih lu gue. udah tahu rundown-nya ya? Iya, rundown-nya maksudnya gue nggak, kasihan kan, juga capek juga, jam 5 pagi ya capek juga kan gitu, sama kayak, jadi gue bilang sama dia, kita nggak ini ya, bukan berarti gue nggak sayang sama lo gitu ya, lo kan capek juga, ntar kalau misalnya itu baru kita kabaran. Asik ya, berarti memang lu udah masuknya sama musisi dong kalau kayak gitu. Kalau gue bilang ya, karena lu pengen pekerjaan lu dimengerti sama pasangan lu. Berarti mau nggak mau, dengan pasangan gue profesinya sama-sama bisa ngerti nih. Betul. Gitu. Gue nggak juga sih, maksudnya bukan sebuah generalisasi, tapi rata-rata musisi seperti itu kan. Misalnya pun nggak main misalnya kita reguler soundcheck kan pasti jam segini gitu, kayak jam 3. Tapi pernah pacaran sama musisi pernah? Pernah. Itu dikintilin ya? Enggak. Enggak. Mancing banget gue. Enggak. Cuman nggak tahu Wanda. Kalau gue sih nggak terlalu suka dikintilin. Gitu, betul. Gitu. Gimana Wan mantannya dia? Dia tahu. Iya. Oh gitu. Mantannya cuma satu kok. Oh gitu. Yang resmi. Setia banget ya berarti ya. Oh yang resmi. Sisanya ilegal. Oke. Jadi kalau dari planning buat punya pasangan musisi memang ada dengan sendirinya ya. Maksudnya dengan kebutuhan, dengan memang visi lu ke depan mau seperti apa, dijodohkan sama Tuhan lagi. Ya itu udah keren. Nah, gitu. ngomong-ngomong dijodohkan. Wow. Apakah kalian pada saat pengen
mengarungi rumah tangga, gitu kan? Ada nggak ditentang sama keluarga karena ya lu jangan sama musisi lah, bla 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 kayak gitu. Maksudnya kan ada beberapa orang yang punya pandangan, misalkan nih kitanya bahagia nih sama musisi, ya kan? Ini pengalaman teman-teman ya. Banyak yang DM ke kita juga waktu bahas tentang hal ini tuh. Guanya sayang nih, cuman emak gua nggak sayang gitu, atau bokap gua nggak support gitu. Nah, kamu musisi mau kasih makan anak saya apa? Gitu itu dia. Kan nasi kan bisa, nasi murah dong. Oh iya ya kan, cuman berapa seliter gitu pakai nasi kecap enak, kerupuk, iya gitu. Yang penting hidup. Iya sebenarnya. Gimana tuh, ada nggak ditentang keluarga? Awalnya kalau gue sih sempat ada omongan kayak gitu, aduh jangan musisi lah gitu misalnya kayak gitu. Apalagi keluarga gue backgroundnya bukan musisi, maksudnya mostly business and mostly ya gitu-gitulah pokoknya. Nggak ada yang musisi sama sekali, tapi hobi main musik. And then sampai satu waktu gue kenalin ke bokap gue, pokoknya kalau gue tolak ukurnya selalu bokap gue oke nggak sama dia. Kebetulan bokap gue ini orangnya nggak katro-katro banget lah, bisa Google dan lain-lain. Pas gue bilang, mama papa gue kayaknya dideketin sama Andre Dinut lagi nih gitu kan. Terus googling. Iya, bokap gue cuma Google, ya udah gitu. Oke nih. Iya. Boleh juga. Ada juga di Wikipedia ternyata. Iya, untung ada di Wikipedia, bener. Gitu ya. Terjamin ya. Kalau cuma punya Instagram doang, belum ada di Wikipedia nggak boleh tuh. Betul. Gitu. Jadi itu alasan lu menikahi Andre Dinut ya. Pokoknya kalau banyak syaratnya pokoknya ada di Wikipedia. Gitu, untungnya gitu. Jadi kayak bokap gue langsung yang pas ngeliat, anaknya gini. Walaupun nggak bisa bohong, bokap gue juga kenal sama beberapa musisi yang kayak kayak akhirnya kayak ngomong, Wanda sama Dinut gitu. Maksudnya kayak kan dulu kan dia kan terkenal ya gitu lah. Apa tuh? Ya gitu ya, musisi gitu ya. Lo tau lah musisi. Terkenal jago kan? Iya, terkenal jago bener. Tapi jago. Sempat kayak gitu, cuman ternyata bokap gue orangnya nggak segitunya gitu. Dia kayak ngeliat secara subjektif kenal sama, kan dia juga langsung datang ke bokap gue kan mengenalkan diri, and then kayak yang just trying to be a gentleman lah ya. Ya gue nggak backstreet, maksudnya kayak gue nganterin dia pulang, ya gue ketemu dulu bapaknya, emang nggak sopan banget kalau nggak ketemu gitu. Walaupun memang mungkin pertama kali ya diam atau gimana, kan aku juga baru kenal. Namanya gue sih prinsipnya ya kita yang muda kita harus kenalan sama yang tua gitu kan. Benar tuh guys. Itu penting sih, apalagi kalau gue bilang sama dia kalau gue gini itu gue serius ya, gue bilang gitu. Gue tuh cukup bluntly saying orangnya. Jadi kalau masalah itu ya gue bilang gitu kan. Jadi waktu gue ketemu bokapnya juga orang tuanya ya, halo tante, om saya Andre gitu kan kebetulan. Terus sering juga bonyok gue misalnya pas gue lagi nggak ada kerjaan, dia main, gue mama papa ayo ikut yuk nonton Andre gitu, misalnya kayak gitu. Jadi masa bonyok gue pun tahu apa yang kita lakukan, untung apa yang kita suka kerjakan. musik ya. Betul. Itu dia. Untung bener suka musik gitu. Jadi bokap gue juga gini ngerti. Jadi pernah suatu kasusnya bokapnya juga suka sama Karimata kan. Oke, terus Karimata. Gue kan main sama Mas Erwin Gutawa juga gitu. Waktu itu kita main Karimata. Ayo ikut aja yuk, kita ngobrol, kayak ketemu sama Ko Amin atau Kosin jadi seru, jadi kayak bikin suatu bond gitu. Jadi nyambung sama bokap gue. Terus pas lihat kayak gitu bokap gue ya udah oke gitu. Kalau udah malah bokap gue yang nanyain, lah ini kapan gimana? Iya. Habis dibawa nonton Karimata langsung ya. Kayak itu udah nikah. Lumayan. Udah nikah. Tapi maksudnya karena saling inilah ya, maksudnya bokap gue hobinya sama, terus habis itu bokap gue juga suka dengerin jenis musik juga dengerin sama gitu. Akhirnya sebenarnya cuman butuh diyakinkan nggak sih? Maksud gue gini, kebanyakan tuh overthinking gitu loh anak-anak band ini. Kayak misalkan kita sebagai laki-laki anak band pengen meminang perempuan gitu kan, kayak kita takut mau maju duluan, takut ditolak nih, apalagi kan gue anak band. Kalau lu kan tadi keren banget. Tapi gini juga, gue dilahirkan dari latar belakang keluarga tidak musik sama sekali. Bapak gue tentara, nyokap gue guru gitu. Waktu gue bilang gue main musik pun sempat ada bukan bilang mau makan apa, kamu yakin gitu doang. Nyokap yang bilang, tapi bapak gue yang bilang, bapak gue ntar lah ya kan, strengnya bukan main gitu. Kalau Dek, kalau kamu yakin, kamu harus bertanggung jawab ya. Itu gue camkan terus, lu harus bertanggung jawab. Jadi sampai gue deketin dia, terus itu gue punya tanggung jawab itu. Artinya gue harus sebagai musik, gue harus bisa hidup. Ya. Dengan segalanya ya, gue pikirin, maksudnya kayak misalnya
gue dari pertama kali gue main musik ada honor, gue coba buat bikin asuransi kesehatan karena gue nggak tahu, ngerti nggak sih kayak gitu-gitu. Gue tanggung jawab terhadap diri sendiri buat nanti kalau yang berkeluarga sama gue bisa tanggung jawab juga sama mereka. Betul, iya. Jadi mulai dari kita mungkin ya sebagai musik, karena bagi gue musik juga kerjaan yang sama seperti kerjaan hal yang lainnya gitu. Lebih ke kanan otaknya mungkin kan, lebih seniman. Seni kan. Cuman ya harus balance ya. Iya, balance. Karena hal pertama yang gue tanyain ke dia waktu ngeri, pacaran juga, bukan lo punya pacar berapa gitu, lo punya sama dana darurat enggak? Gue nanya gitu dia. Oh, karena lu prepare. Iya, karena gue aja kayak gitu. Maksudnya gue aja gue siapin dana darurat buat diri gue sendiri. Masa pasangan gue enggak kayak gitu? Karena kita musisi ya. Betul. Walaupun gue agak rock and roll ya, gue bukan kayak dia kan backgroundnya ekonomi kan, yang semua di atas gue kan iya kayaknya segini gitu. Tapi gue selalu ada threshold sama tanggung jawab apa yang gue. Apalagi dia kerjanya jajan mulu kan, gue. Tapi gitu, mengenai jajan mulu gitu ya. Banyak yang jajan yang nggak lu tahu banyak. Jadi gue di generasi yang dimana untungnya gue di generasi dimana gue kita kan beda cuma 2 tahun ya, beda 2 tahun generasi, 13 tahun lah bedanya. Jadi di generasi gue dapat honor, gue nggak beli sepatu. Kalau gue sekarang beli sepatu, beli apa ya? Gue beli gear, gue beli alat, gue beli gitar, gue beli rack, gue beli apa gitu. Jadi jajan gue gitu, yang nanti kepake juga gitu loh dalam kerjaan. Gitu. Kerja lagi. Jadi begitu gitu ya pertama kali ke studio gue, gitar banyak amat sih. Investasi dong. Nah, akhirnya iya dong. Alasannya kita berlindung di balik kata itu. Betul. Investasi untungnya gue juga iya benar, gitar ini sekarang nilainya iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bekal ya, bekal. Oke siap. Buat banget tuh, ini buat bisa jadi masukan juga nih buat teman-teman. Intinya semua harus di planning dengan baik. Betul. Gitu. Karena musisi itu sama seperti pekerjaan yang lain kan. Betul. Apalagi kita, gue bisa bilang kita self employee nggak sih? Kayak kita employee. Berdiri di kaki sendiri itu justru lebih berat. Benar. Lo harus planning bener-bener memang agak malasnya sih adalah ngitung ya. Gue juga nggak terlalu pinter kayak gitu, lebih pinter dia gitu. Cuman kasar-kasar tuh gue tahu deh gitu. Misalnya gue waktu mulai nomor 22 gue main reguler dulu, reguler jazz sama Berli Kumahua gitu. Sama Ryan juga kita main di James dulu di Pangnepol di Atma Jaya, belakang Atma Jaya. Itu udah nyicil gue mulai gue iseng asuransi gitu. Maksudnya nggak tahu kapan kepakainya kemarin pas Covid. Jadi alumni. Jadi hal kayak gitu yang nantinya gue juga pengen ke anak kita gitu. Gue mau bilangin bahwa lu apapun juga lu harus ada tanggung jawabnya juga. Yes. Oke. Sip. Nah, ngomongin pandemi nih. Yes. Kita tahu kan kerjaan tuh buat profesi-profesi kayak kalian itu berat banget. Wah, bukan berat lagi. Berat banget. Setengah cuy bilang lebih. Seperempat kali ya. Iya. Kayak gitu ya. Nah, ini maksud gue menikah profesi yang sama, income-nya dua-duanya mati nih. Yes. Gue nggak bilang mati ya, mungkin lebih ke berkurang jauh lah. Tidur panjang ya. Tidur panjang, main income-nya. Yes. Itu gimana lu siasatinnya? Bener. Lu menikah rumah tangga ya, apalagi lu menikah pas pandemi kan? Yes. Nah itu seru juga tuh. Itu seru banget. Itu gimana tuh lu? Seru juga tuh, dan penuh dengan perjuangan Arimata juga. Artinya kita waktu itu merencanakan nikah Maret ya. Iya, Maret itu di mana 1 minggu kita belum tahu virus ini apa, pandemi ini apa, belum tahu sama sekali. Lalu begitu tiba-tiba mau ada lockdown, PSBB, gue bilang sama dia gimana nih. Terus gue memang agak salah, gue bilang gue tunda waktu itu juga penuh dengan wah apa sih ini kan tiba-tiba stop semua. Gue inget banget gue main sama Baku Cakar sama almarhum Glenn itu tanggal 29 Februari ya. Yes. Festival. Terakhir ya? Itu terakhir. Masih ada besoknya tapi terakhir manggung gede itu. Habis itu kita stop. Memang bener-bener kaget ya, artinya kan di sektor musik itu paling pertama kena, paling terakhir mungkin nanti pulihnya lagi. Iya betul. Sampai sekarang pun kalau ditanya pertanyaan lu itu gue juga bingung gimana, cuman ya kita yakin aja. Betul, yakin aja. Dan maksud tenggatnya gue yakin kita sebagai pasangan, nggak sebagai pasangan, sebagai musisi, sebagai seniman pasti ada aja idenya ya kan. Maksudnya gue yakin orang tuh pasti punya kemampuan lain, nggak cuma musik gitu. Tenggatnya kita berdua bisa nyiasatin di produce dan mungkin kayak gue ya bikin konten seperti yang teman-teman lihat. Lebih aktif di sosmed ya? Lebih aktif di sosmed. Tenggatnya itu yang maksudnya yang ngajar. Dan salah satunya gue ngajar akhirnya. Yang kayak kemarin gue
pernah bilang sama dia dana darurat lo punya nggak, itu juga yang ngebantu kita. Walaupun katanya nih, gue sampai kemarin ngobrol sama financial planner gitu. Ini gue suka banget sih topik-topik kayak ini. Jadi kayak tentang planning, tentang apa. Dia bilang kita tuh sebagai freelance ya bahasanya, dan self-employed ya. Self-employed. Ya itu self-employed. Itu tuh kita normalnya punya 12 kali pengeluaran per bulan. Iya, fixed cost kita per bulan. Katanya normalnya gitu. Gue bilang mungkin sebenarnya punya ya, cuman ini kan udah lebih dari setahun ya. Iya, udah kegerus. Jadi udah pasti tergerus gitu. Dan maksudnya kayak yang ternyata itulah yang cukup ngebantu kita kemarin, thank God-nya itu. Terus abis itu ya tadi yang gue bilang produce, terus abis itu bikin konten. Dan hari gini gue lihat sih kayaknya kalau misal teman-teman punya chance di tempat lain nggak cuma di musik, kenapa enggak nggak sih? Betul. Maksudnya kayak gue kemarin sempat nyobain salah satu bisnis kosmetik ya, gue pernah kayak gitu juga, dan gak apa-apa sih menurut gue, kayak buat pengalaman ya, karena kita kan nggak pernah tahu kita sejauh apa kita bisa sampai kita coba ya kan. Iya benar-benar, gue setuju gitu. Banyak yang DM gue tuh ngeluh terus loh. Gue tahu sih betapa beratnya mereka gitu kan. Cuman ya balik lagi, gue nggak menyalahkan. Cuman lebih baik apabila kalian dari sekarang itu punya planning yang lebih bagus lagi gitu kan. Kalau misalkan seandainya ada pandemi 2, pandemi 3, pandemi 4, lo udah tahu nih lo harus ngapain. Gue pun gitu. kalau dibilang stres, gue stres juga. Gue stres double ya. Artinya waktu itu almarhum gue vokalis gue, sahabat gue, udah kayak keluarga gue nggak ada gitu kan. Terus lo level stres itu udah tambah lagi gitu. Dan gue mengerti banget, dari gue juga dapat curhat juga dari teman-teman di DM juga. Benar. Gue bilang sama dia, gue nggak bisa selain musik nih. Jujur ya, gue nggak bisa. Terus dia pikir, lo kan bisa ngajar, kenapa lo nggak ngajar aja? Which is it's never totally occurred on my mind untuk ngajar online pertama. Terus dia yang di sini gue bikin di Canva deh, dia pakai Canva gitu. Gue kira aduh kemana nih, mana mau orang mau belajar sama gue online gini di bulan awal pandemi. Tiba-tiba bersyukurnya banyak yang masterclass virtual tuh. Masterclass virtual ya. Jadi kayak Zoom kelas ya? Zoom gitu. Gue nggak tahu Zoom, gue kira efek Zoom kan. Apaan nih Zoom efek? Gue kan anak Skype kan. Gue kan anak Skype gitu gak tau. Terus akhirnya gimana ya? Jadi gue jual gitar tuh terakhir. Gue bilang sama dia, jujur gue pikir kita soalnya it's zero. Benar-benar zero. Dan kita punya punya tanggung jawab segala macem. Lalu gue nekatnya bikin kelas online aja. Bodoh deh, satu orang pun gue rame. Tenggatnya 50 orang, 40 orang. Full. Dinut yang bikin. Tapi gue juga nggak gini. Gue nggak mahal ini. Mahal banget ya, 300.000 2 minggu. Tapi ilmunya kan keren. Tapi kan gue ngerti juga. Ini kan lagi susah gini juga gitu. Bikin. Dan akhirnya bergulir sampai beberapa volume, sampai pada minta lagi itu gue juga kepikiran akhirnya kayak ke beberapa teman gue juga gitu yang lagi kayak main di TV, yang lagi ini, udah lu ini aja ngajar aja, karena ngajar itu nggak akan lekang oleh waktu ya, artinya ngajar bisa terus betul gitu. Jadi mungkin buat teman-teman musisi yang lain yang lagi terkena pandemi ini, bener kata Wanda bilang bahwa lu apa aja, kita juga ngapain aja yang bisa gitu, yang penting halal, yang penting kalian bisa ini, tapi ngajar aja deh. Misalnya ada juga gue pernah bilang, yang pernah nanya ke gue, bang gue nggak bisa ngajar, gue nggak jago kayak lo. Bukan urusan jagonya. Ini gue juga nggak jago. Tapi ada sesuatu yang bisa lu ajarkan. Betul. Ada sesuatu yang bisa lu sharing ke orang lain. Karena masih ada yang masih membutuhkan, dari beginner kah, lu bikin aja. Karena kalau dibilang bang Dinut mah pasti laku lah, bang Dinut. Enggak, gue nggak ada masalah juga. Tapi ada juga orang yang masih beginner, pengen kalimat bahasanya lebih gampang dicerna. Itu kan bakat-bakatan. Lu coba aja deh teman-teman. Gue bilang kalau lagi pandemi ini ngajar tuh salah satu yang bisa memotivate juga, menambah pemasukan, menambah ekonomi. Kalau dibilang ngeluh, kita semua ngeluh, tapi harus istilah gimana ya? Bersyukurlah dalam itu, kita masih bisa makan, masih bisa apa gitu. Keren. Itu untuk saat ini ya. Nah, gue mau tanya, kalau misalkan kalian kan udah berumah tangga, dua-duanya itu udah memutuskan untuk ya kita hidup di musik, ngomongnya gitulah, kasarnya hidup di musik. Dan kita tahu sebenarnya hidup di musik itu ada time frame-nya, gitu ya, ada time frame-nya. Mungkin sekarang kita berjaya, tapi 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi bisa aja udah redup nih gue. Betul. Nah, rencana lu apa untuk 10 tahun ke depan? Kalau misalkan dikatakan di musik gue nggak begitu
laku lah ibaratnya gitu, laku lagi gitu. Bener. Itu apa yang lu planningin? Kalau ini gue pernah ngobrolin ini sama teman gue 20 tahun lalu, 15 tahun lalu. Di dalam musik itu kita semua yang merancang diri kita. Lu nggak punya jabatan, artinya lu nggak diangkat oleh seseorang menjadi eselon 1 dari PNS eselon 1, eselon 2, eselon 3, tapi kitanya. Kalau lu mau di situ aja ya di situ, kalau mau lu pergi lagi itu lu. Jadi kalau gue bilang sama dia juga, kita nanti pada saatnya kita nggak jadi player juga. Jadi lu harus mulai produce, lu harus mulai bikin lagu. Kalau misalnya kita nih main di reguler, main kafe, coba bikin lagu deh pelan-pelan. Dari situ mulai zona nyaman ya. Keluar dari zona nyaman, lo yang upgrade diri lo, produce apa. Gue juga pertama kali main lagu orang atau apa, terus ketemu kayak Mas Topati gitu, ke Mas Bontot, lalu ke Andirianto, ke waktu bareng Amerika. Gue ngintilin aja ke studionya, Mas boleh nggak? No, itu gue belajar dong gitu. Belajar aja, mungkin di generasi gue adalah generasi studio ya, di mana mereka waktu itu di studio rekaman sebagai produser. Gue nonton ngeliat gini, nanya itu sebuah hal yang tidak tabu, jangan tabu, jadi pikir tabu, nanya aja, Mas kalau produce itu yang menjadi pacuan kita, inspirasi kita untuk oh ya gue pengen lebih dari player, gue pengen naik lagi. Jadi kita sendiri yang memacu diri kita. Gue bilang sama dia. Sosmed lo ya. Ini waktu itu gue belum ada sosmed ya. Jadi lebih susah lah. Kayak waktu itu ke Mas Bontot kata Pati, Mas lagi di mana, lu lagi rekaman? Iya, gue datang nongkrong aja, gue duduk bantuin, karena dia lu mau makan apa ya gue ini gue temenin, kayak gitu-gitu. Ada ilmu yang lo dapet juga meskipun kayak gitu doang. Betul, dan akhirnya itu memacu kita juga, artinya yang bukan menaikkan, artinya mengupgrade diri kita adalah kita sendiri. Yes. Gitu. Jadi marilah kita. Tapi lu mau semangat. Apa enggak? Betul. Iya, bener banget. Kadang-kadang itu yang susah. Betul. Itu. Lu mau gue mau update, tapi lu nggak ngapa-ngapain. Gue pun pernah di comfort zone itu. Gue pernah di terlalu nyaman lo ya. Betul. Waktu itu gue juga ngobrol diskusi sama Mas Indro Hajidikoro gitu. Dia banyak banget nasihatnya yang gue bilang gue senang banget gitu ya. Lu mau sampai kapan main juga? Lu harus punya karya. Di saat gue masih main di sini, main di sana, nyaman, nongkrong, ngerti nggak lo? Nggak bikin lagu, nggak apa. Tapi lo tuh sampai kapan gini? Lo harus upgrade diri lo sendiri. Gitu. Betul. Ini udah berkali-kali waktu si gestar gue yang lain juga ngomong itu sih. At least karena ada time frame-nya, lo harus punya karya. Betul. Mempersiapkan lo di masa tua. Nah, gue mau tanya lagi. Berarti apakah itu satu-satunya cara? Maksud gue gini, di keadaan kayak sekarang ini, apakah cara itu masih tetap reliable atau masih efisien lah? Ada nggak kepikiran lu untuk gue di luar musik nih, gue harus persiapin di luar musik apapun itu? Ada juga sih. Kita juga melakukan itu. Kebetulan itu. Oh gitu. Gue kadang-kadang ngobrol sama Ryan juga. Kayak di Baku Cakar tuh kadang-kadang kita sering diskusi karena kayak jam-jam dia punya burger tuh. Iya, dia punya burger kan. Karena zaman dulu kalau Baku Cakar tuh pokoknya sebelum soundcheck tuh kita ngopi bareng, ada Glenn segala ngobrolin hal luar musik kadang-kadang. Terus ya udah gue suka kopi kan. Walaupun gue masih belajar kopi. Dulu gue ngobrol sama Ryan gitu segala macem. Dari hobi bisa jadi sebuah bisnis betul. Gitu. Yang gue lihat dia tuh passion banget tuh masak burger apa-apa gitu ya. Itu kejadian juga gitu. Dan waktu gue bilang kita bikin apa ya selain musik gitu loh. Oh jadi lu dua ya persiapan ya. Di musik tetap jalan, di luar musik juga lu coba. Pasti gitu. harus. Itu harus ya. Kalau gue rasa harus ada plan B sih dalam sebuah plan A. Nah, plan B. Jadi itu hidup itu sebenarnya harus ada plan. Betul. Kalau lu nyaman-nyaman aja lu nggak punya plan, lu habis bentar lagi lo. Kayak datang lagi kerucil-kerucil yang cetak. Oh iya pasti. Gitu. Nah, gila kan? Gue satu lagi gila kan? Gue satu lagi nih. Dia bilang sama gue, lu belanja mulu lo apa? Gue selalu berhati-hati dalam situ. Gue punya threshold. Misalnya, zaman dulu gue single. Gue di saat gue main rekaman studio dapat honor, setengahnya gue pakai buat alat yang bisa gue pakai lagi. Setengahnya gue tabung. Nggak gue babi buta. Tapi gue emang unik ya. Maksud gue nggak mikir. Dia bilang lo apa sih lo baju sepatu. Gue nggak terlalu gimana. Baju gue sepatu tuh dia kayak yang cuek aja lah gitu. Bekas baju tuh tapi atau kayak alat, sekarang anak-anak sepatu kan. Jadi sekarang sepatu sekarang jadi investasi juga nggak apa-apa. Kalau zaman gue dulu ya gue cukup Converse ataupun pakai apalah yang bisa dipakai aja. Tapi gue pakai beli gitar yang nantinya bisa jadi sebuah investment. Tapi lo harus punya threshold teman-teman. Jadi ada plan B-nya. Jadi masih jangan lo gue beli alatnya gue beli itu and then you don't have nothing gitu. Tapi gue akuin ya maksudnya
emang di profesi kayak kita tuh untuk dapat duit gede tuh sebenarnya gampang ya, dan gak heran juga makanya kenapa kita bisa spending segitu gede kan untuk apa namanya ya outfit, untuk karena menurut gue ya kita kerja di entertainment penting, itu visual. Penting banget visual, penampilan. Oh iya dong jelas. Ya kan jelas itu yang dilihat pertama kan. Iya bener banget, tapi jangan lupa kalau kita juga harusnya planning itu. Gitu. Gue suka banget sama artis-artis yang cukup matang dalam perencanaan. Salah satunya yang gue panutan gue tuh adalah ya si apa ya Nathan East. Terus abis itu istrinya Beyonce ya, suaminya dia pernah bilang kalau lo emang pengen beli sesuatu, make sure lo punya 5 kalinya at least dari apa yang lo mau beliin gitu. Gitu. Jadi kayak yang gue salut sih sama orang-orang yang, karena gue akuin ya sebagai seniman, sebagai musisi, kita tuh sering kali lupa sama hal-hal yang kayak gitu loh. Makanya kadang-kadang gue mau beli ini, gue mau beli impulsif tas. Banget ya? Bener, impulsif banget. Tiba-tiba masih muda kan. Impulsif beli gitar ke Singapura, cuman numpang lewat doang ya. Ngomongnya ada penekanan gitu. Dia orangnya di Filipina, ketemu di Singapura. Soalnya impulsif ya, untungnya jadi investasi. Ada berapa total gitarnya sekarang? Pak Dinut? 35. Sebenarnya 35. Dia masih mau nambah, cuman gue bilang itu gitar tuh kayak jumlah kaos di lemari ya. Hari ini gue pakai kaos ini, gitarnya yang ini gitu. Tapi nggak kepake. Bener. Gitu. Untungnya itu gitu. Jadi gue ya udah nggak apa-apa gitu. Oke. 35. Wanda bassnya ada? Enggak lah, gue cuman 5. Di endorse 4. Di endorse 4. Yang beli sendiri 1. Oh, di endorse 3. Oh, gitu ya. Ya karena kalau gue pengennya alat itu bener-bener gue pakai dan gue rawat, bisa gue rawat dengan baik gitu. Gue rawat kok. Sebelum spoiler ya gue rawat kok. Enggak. Ada yang enggak. Makanya gue sampai kayak gue ngomel kenapa ini gitar bisa kayak gini gitu kan. Gitu. Oke. Gue penasaran sih. 35. Ini gue nggak tahu, tadi tiba-tiba tercetus dalam pikiran gue. Kalau diduitin berapa tuh? Banyak. Iya. Kira-kira berapa itu kalau diduitin? Enggak, gue kepo aja gitu. Gue pengen tahu aja. Ada 7 digit kali ya? Enggak salah. Ya. Enggak salah. Kayaknya 7 digit. Berapa? Iya, bro. Ya gitu deh. Oh iya. Tapi gini, banyak kan teman-teman juga bilang, "Wah, Mas Dino sugih ya gini." Enggak sama sekali. Gue beli second. Gue tuh second tapi tahun 1971. Dia hoki orangnya. Tapi di zaman itu belum hoki, percayalah. Iya, jadi misalnya waktu itu dapat Gibson SG gitu ya. 4 juta. Pasarannya? Nah. Ya sekarang udah berapa ya, tahun 80 sekian tuh berapa pasarannya. Terus udah misalnya ini yang itu jadi Valley Arts tuh. Ya atau apa, either way itu gue dapetin dari jeripaya gue, ngerti gak sih lo? Bukan gue beliin kayak waktu itu, Mas pakai James Taylor ya, gila tuh gitar 70 juta. Aku belinya nggak segitu, 18 aku belinya, 19 hoki kan gitu. Tapi itu gue tanggung jawab ya, artinya gue punya rasio in out. Innya segini, out segini, nggak boleh habis nih. Jadi gue harus ada plan B kalau misalnya apa-apa ya bisa. Oh iya. Iya kan. Iya betul. Kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman ya kita harus, gue juga nggak hitungan gimana kayak cuman gue rasio aja, thresholdnya lo ada. Cukup. Nah, udah cukup. Oh, oke. Sip, balik lagi ke rumah tangga. Masalah rumah tangga kalau jadi musisi sama musisi itu apa sih? Apa kayak lu minta rebus Indomie gitu, lu taunya rebus senar gitu kan, minta gitu kembali gitu, siapa tahu gitu kan. Ada nggak sih masalah yang memang ini akan cuman ada di musisi sama musisi di rumah tangga itu? Ya kayak lu lihat di IG dia yang gue lagi produce lagu terakhir dia kan. Lu marah-marah itu? Iya. Gue tuh modelnya yang gue tahu lo pasti bisa, percaya sama gue gitu, lo bisa gitu. Dia modelnya dia suka yang kayak outside gitu loh. Gimana sih? Lo maksudnya gimana sih? Out of the box, seniman otak kanan. Jadi kan waktu itu ada lagi, jadi kalau teman-teman denger lagu Rindu itu depannya itu dia main bass arpeggio tapi reverse kebalik. Nah, gue suruh dia main stretching gitu, G at 9 doang. Do sol re gitu. Terus lo mainnya kebalik, lo mikirnya kebalik kayak reverse gitu. Jadi yang didengar itu benernya tapi dibalik. Iya. Bayangkan lo? Iya. Apa sih enggak mana bisa percaya sama gue. Ya aneh enggak sih gitu. Aneh enggak sih? Enggak lo nama gue. Tapi kira enggak aneh dong. Ujungnya langsung gini. Iya. Itu gue harus dengar hasilnya dulu. Itu pertengkaran itu sampai ke ranjang. Oh iya. Enggak sih. Oh iya. Hanya di studio ya. Sehari hanya cukup untuk sehari. Berarti tapi gue tahu maksudnya kita artinya sebagai suami istri, dia tahu
ini gue apa, maksudnya kayak gue nggak mungkin nih Andre main lagu ini, nggak mungkin, atau kayak gini, atau gue juga tahu dia bisa gimana, karakternya gimana, kita masing-masing tahu karakter kita gitu. Cuma kadang-kadang kayak gue juga, lu pakai ini dong, pakai baju warna biru pink gitu dong, pakai, gue nggak bisa. Bisa kayak gitu-gitu ya kan. Tapi akhirnya kita punya satu tengah-tengah kompromi yang bisa kita terima, tolerate bareng-bareng, yang akhirnya menjadi sebuah, ya itu kayak misalnya Rindu gitu. Kayak waktu Ionian juga, waktu single gue Ionian yang apa namanya instrumental, dia bilang dia tuh karena suka kalimatnya gini nih, lo jadul banget sih gitu. So last year banget sih gitu. Ya nggak mungkin di generasi gue, gitar gue kayak gitu kan. Coba deh lo denger ini. Dia, nah itulah yang gue seneng, kita berkolaborasi, istilahnya. Sound, paling yang gitu-gitu sih. Pasangan musisi, lo dengerin ini deh, lo dengerin ini. Pertengkarannya tuh membawa ilmu ya. Iya. Kayak yang nggak penting. Lo dengerin ini deh gitu. Dan kita sebagai gue ini misalnya juga nggak boleh punya ego, artinya lo tau apa sih, kan gue yang bukan karena lo lebih dulu atau lo lebih senior gitu ya. Gue juga dengerin dia ya. Gue selalu percaya bahwa lo jangan menutup diri dari input, dari masukan. Sama pacar lo sendiri, lo berarti banyak juga masukan dari dia yang lo dengerin. Wah, jadul amat nih, lick ini nih, jadul banget sih ini. Serius? Dia kritik lick lo? Kurang ajar. Tapi nggak apa-apa, karena basis lo. Nggak apa-apa. Karena mungkin kan sekarang musik tuh evolving kan, yang dimana kadang-kadang gue nggak keep up, kadang dia kasih yesterday. So yesterday kan. Terus gue dengerin, oh iya bagus. Artinya akhirnya di Ionian itu coba deh lo bikinnya gini, bagaimana gini. Oke ya udah, akhirnya gue akhirnya menjadi, oh iya fresh juga ya, seperti itu gitu. Karena gue juga nanya sama dia, nih yang gue mau bikin single lagi nih instrumental, apa ya kayak gimana gitu. Jadi sama ya gitulah. Kebalikannya dia dengerin gue referensinya dia yang tahun 70-an, 80-an. Nah dia kan misalnya dengerin kayak Bruno Mars gitu kan, itu kan sebelum ada mirip-mirip kayak Thriller kan, yang Michael Jackson era gitu. Lo dengerin ini deh, lo dengerin Carol K deh, lo dengerin ini deh gitu. Jadi gue kebalikannya, gue yang urdunya, dia yang tapi kan saling melengkapi yang gitu. Itu serunya, jadi udah sama-sama musisi tapi senior dan junior. Iya kayak gitu. Tapi lu jangan diambil hati kalau misalnya ini kuno banget sih nih gitu kan. Iya. Kayak gitu. Nice. Oke. Kita nggak lama-lama. Pertanyaan gue yang terakhir itu sebenarnya gini. Apa sih yang mimpi lo dalam dunia musik yang mau lo kerjain ke depannya? Apa lo pengen bikin album kayak Enda Endreza mungkin? Ya, Enda Endreza tuh. Mana dulu? Bisa dibilang kayak gitu, salah satunya ya, karena iya ada cerita juga. Ada cerita juga. Ada cerita apa nih? Jadi Glenn tahu, Andre gitu kayak, Nyong, lo sama Wande, iya, oke tuh, lo bisa kayak, ini bener kalau Glenn tuh kayak gitu kalau ini, Nyong lo sama Wande, iya, lo bisa kayak Endreza kebalik lo gitu. Endreza kebalik. Oh iya kan. Oh iya bener. Lo Endreza kebalik lo gitu. Lo bikin lagu aja Endreza kebalik gitu. Dah Endreza gue ya terus gue apaan sih lo kalau boleh balik apaan sih? Oh iya bener ya gue main gitar. Dia main bass. Oh iya. Awalnya kayak gitu. Dia visioner juga Glenn ya. Tapi nama panggungnya jangan Endreza kebalik. Jangan kayak gitu. Ya kan? Reverse gitu. Reverse gitu. Oh, tapi ada lah ya keinginan kayak gitu. Kita udah bikin satu lagu sebetulnya. Oh, berdua. Tapi karena kesibukan masing-masing kita harus brainstorming, karena walaupun gitu kan harus ada brainstorming ya. Gue selalu kalau pengen lagu berdua, album berdua, kita harus bikin berdua, jangan lagu gue, jangan lagu dia. Ya benar. Oh, ngerti gak sih? Bisa aja cepat gue bikin yang ini gue bassnya nih. Iya, tapi kan gitu, itu bukan suatu kolaborasi berdua gitu. Masih ada guenya, masih ada guenya banget, masih ada dia banget gitu. Pengen. Terus apa lagi? Paling sih kalau gue rencana ke depan album masing-masing ya, ada yang berdua, ada yang masing-masing, karena kan kita kan emang dari sebelum kita nikah pun udah kayak ayah ada Dino, ada Omar gitu, tapi kita pengen ada kolaborasi juga, dan pastinya pengen ekspansi ke yang lain-lain juga sih, pastinya nggak di musik, tapi maksudnya kayak di bisnis-bisnis yang lain. Kemudian salah satu goals gue adalah gimana caranya nanti di masa tua tabungan gue bisa ngidupin gue sendiri. Dari musik. Fakultas ekonomi, ya kan? Fakultas ekonomi. Fakultas musik lain nih, kalau gue ngomong tak lagi lain nih guys. Ini fakultas harus balance guys, ya kan? Maksudnya menurut gue sih bukan ngomongin soal materialistis ya, tapi kan maksudnya selalu yang orang dari dulu kayak meragukan musisi itu kan karena ya itu kan. Iya. Karena maksudnya lu kok gitu kan. Maksudnya sering terjadi, maksudnya tanpa mendiskreditkan teman-teman ya. Iya. Kayak banyak yang akhirnya kayak
bonyok gue pun sendiri awalnya ragu gitu kan, maksudnya lu dari musik mau makan apa, lu udah gue kuliah capek-capek. Kerja kantoran lu? Iya udah gue kuliah, gitu. iya udah gue kuliah capek-capek, lu gue kasih waktu 3 tahun, kalau lu nggak jadi apa-apa, udah lu kantor ya gitu, sempet kayak gitu. Tapi dari situlah gue terpacu untuk kayak oke, gue harus bisa ngebuktiin gimana caranya dari musik gue bisa hidup dan gue bisa dapat pendapatan yang baik dari situ, gue bisa hidup yang layak dari musik. Dari situlah akhirnya gue berpikir, oh ternyata caranya gini, oke jadi gue harus punya goals, pastinya goals yang gue set di kepala gue, oke di umur sekian gue harus bisa beli ini, di umur sekian gue harus bisa punya ini, di umur sekian gue harus buktiin ke bonyok gue kalau gue tuh emang musisi yang bagus gitu loh maksudnya. Dan salah satu pesan bokap gue cuman, lu jangan bikin malu keluarga ya, udah gitu aja. Udah segitu aja. Jadi kayak dari situlah gue pikir, gue pelan-pelan sampai akhirnya bonyok gue sendiri mengakui kalau iya Wanda main musik kok, Wanda main musik. Karena sebelumnya akhirnya ngomong begitu ya. Bener, karena sebelumnya bangga bonyok ya. gue sendiri pernah ngomong, enggak lah Wanda masih nganggur aja tuh. Inget banget gue. Padahal lu ngeband. Padahal gue tuh pulang kampus ngeband, apa nyari duit gitu kan, main musik. Dapat iMac gitu. lagi, beli iMac sendiri dari itu ya. Iya maksudnya intinya bareng-bareng studio gue, bareng studio, beli komputer dari bisa menghidupi diri sendiri seperti yang dibilang tadi. Iya bener banget, gitu gue buktiin gue bisa gini, akhirnya diakui, oh iya anak gue main musik gitu. Dan akhirnya keluarga besar gue pun akhirnya gitu, tadinya awalnya iya Wanda masih ngamen-ngamen aja, masih main musik. Oh sekarang akhirnya mereka ngakuin, oh iya Wanda ngamen sama kotak gimana? tapi yang gue lihat kata ngamen itu harus kita bawa ke hal yang positif. Iya bukan ini ya. Artinya gini, mungkin buat teman-teman yang main reguler adalah jangan berhenti di situ aja. Betul. Bikin lagu sendiri. Explore lebih. Bikin lagu sendiri. Mau itu gue ingat banget satu hal yang gue camkan dari waktu gue belajar gitar pertama sama Rido Hafidz, Rido Slang. Rido Slang dari pertama dia bilang sama gue gini, Andre, lu mulai bikin lagu. Bikin lagu mau sekecil apapun, lu mau sejelek apapun, itu karya lu. Lu simpan suatu saat. Gue akan selalu ingat itu. Gue tuh bukan anak yang ngulik-ngulik. Kalau sekarang orangnya nyebutnya cover kan. Iya. Makanya dia bang coba di Hot Radio, bang coba ini. Gue anak ngulik karena gue dari dulu, dari zaman gue pertama kali belajar sama kakak Rido Slang, sama Rido Hafidz, dia selalu bilang, yuk bikin lagu sendiri. Jadi gue ngarang-ngarang lagu sendiri aja walaupun apa gitu. Tapi itu menjadi memupuk gue supaya nanti kalau misalnya lo mau upgrade diri lo bikin lagu sendiri gitu. Kan sekarang udah gampang bikin lagu, kalau nggak perlu label, lo bisa karya sendiri. Betul. Kalau ditanya apakah langsung dapat uang, do not think that. Pikir itu sebagai investment. Iya. Ke depannya bikin lagu, lo akan didengar apa? Who knows siapa saat. Kalau udah mikirnya ke uang lo bakal kecewa. Bener. Dan ketika lo kecewa lo nggak bakal bikin karya lagi. Bener. Gue ingat satu kalimat. Itu juga dibalik maksudnya omongan gue tadi, takutnya orang jadi mikir gue karena ini duit. Enggak, tapi lo harus tulus dulu ngerjainnya. Karena gue percaya kalau lo ngelakuin sesuatu hal yang tulus pasti baliknya nyampenya tulus. Bener banget. Salah satu yang gue jadiin panutan banget adalah Kak Bani. Dia Berani Pandean ya. Gue tuh gokil tuh. Gue suka banget sama dia, kenapa? Karena dari pertama kita suka reguleran bertiga waktu itu. Jadi gue, Kak Bani sama Mas Agung Salih Kahon. Jadi cuma bertiga doang, Kak Bani sambil nyanyi, gue main bass sambil backingin, Mas Agung juga kayak gitu. Yang gue lihat dari dia, gila, kita namanya regular ya. Yang nonton tuh bener-bener nggak bisa diprediksi gitu. Kadang ada, kadang nggak ada sama sekali. Kadang hantu ya. Iya, tapi dia bener-bener total banget. Karena gue ngakuin ada masanya di mana gue males, gue cuma pengen bawa bass aja gitu. Tapi dia mic bawa sendiri, gitar bawa sendiri, dan maksudnya semua alatnya proper ya. Maksudnya proper dalam artian yang kayak gila lo niat banget sampai kayak gitu. Ya. Padahal sebenarnya dia punya aja alasan untuk kayak gue basis, kenapa gue harus punya gitar yang bagus? Dan panggungnya kecil ini. Iya, kenapa gue harus punya mic sendiri? Kenapa gue harus bawa kabel sendiri? Punya ini stand iPad buat baca lirik sendiri gitu kan. Tapi dari situ gue ngeliat, ya gue nggak heran kenapa Kak Bani kayak sekarang gitu kan, karena apa yang dia udah lakukan untuk musiknya itu bener-bener seniat itu gitu loh. Jadi itulah yang gue kayak yang dia visioner juga tuh, yang kayak ngamen di rumah-rumah, bukan yang ngamen konotasi positif ya, ke rumah-rumah, rakus gitu kan, keren-keren. Gue pernah ngobrol sama Ryan gini, ya dia sering ngobrol sama gue terus, Nut, pokoknya kita tuh harus 1000%, jangan 100%. 1000% sama apa aja gitu. Sampai luber tuh ya. Gue nggak bukan yang perfect. Gue pernah ngeluh, gue pernah anjir apa sih ini kok lama banget. ada Tapi kalanya juga kita itu buat introspeksi. Gue salah juga. Dan gue ingat banget Ryan bilang bahwa lo harus 1000% benar juga. Karena lo nggak tahu siapa yang nonton di lo. Mau 1 orang, mau 10 orang, mau 10.000 orang di ini. 1 orang itu membawa perubahan buat lo. Betul. Membawa jalan. Itu pun terjadi buat gue, terjadi di Wanda, dan bisa terjadi di teman-teman. Lo mau 1 orang, gue pernah sama Barry yang nonton 1 orang doang di James, sama Ryan. Tahu-taunya yang nonton itu? Ya nonton ternyata punya gedungnya. Akhirnya diajak main, diajak
ngerti kan lo kayak gitu. Iya. Gue bisa jadi session player gini, main di festival jazz waktu itu, nggak sengaja ketemu Mas Indro. Gue main sama Berry sama Ryan di mana di Citos, main reguler kita di Citos. Oh. Tiba-tiba di sebelah kanan yang nonton Topati, dia nanya nomor telepon gue. Wih. Hal-hal kayak itu gitu jalan-jalan kita nggak itu tahu. yang Artinya, nggak tahu. Yes. Lu harus 1000% di gig apa aja, Bener. atau di kerjaan apa aja, Yes. bawa kabel sendiri dan bersyukur kita bisa dapat kerjaan itu. Mantap. Gitu sih. Sebuah closing yang keren banget. Mantap. Salut, thank you banget nih. Thank you Ya, banget. obrolan-obrolan yang begini-begini nih yang bisa menginspirasi dan mencuci otak kita sebagai musisi. Jangan ngeluh aja pas pandemi ya. Betul. Apapun bisa. Memang berat ya. Gue Memang juga berat, kita ngomong. semua berat coy. semua. Semua. Kalau dibilang Kita- Mas Dino kan ada kerja, enggak. Enggak, guys. Cuman kita bisa gila Bisa kalau gila. mikirin terus. Bener. Bisa sakit loh. Setuju. Lu malah sakit gak sih? Gue pernah gitu, mengeluh terus sakit. Gue pernah. Iya kan? Ngeluh terus sakit. Karena semua tuh dari sini awalnya tuh. Kalau Positive ini thinking aja. positive thinking Pasti itu ada membawa- jalannya. Keren. Oke. Ini gue segmen terakhir nih sebelum kita Aman, tutup segmen ya. berikutnya masih ada. Nah, itu masih biar kita Dikit lagi. udah mau tutup. Ya. Oh, iya. Oke, thank you. Itu obrolan-obrolan tadi tuh jadi inspirasi buat teman-teman juga. Harap dicamkan baik-baik gitu ya. Ini udah terbukti 2 orang yang tadinya berpacaran dan mereka mengarungi rumah tangga dan dua-duanya tetap aktif di musik dan mereka masih bisa hidup gitu. Bahkan memberi. Gue ada segmen jawab cepet nih. Apa nih? Ya, jadi gue bakal nanya satu-satu. Wanda dulu baru Bang Dinut ya. Yes. Gitu, oke. Jawab aja langsung cepat aja ya. Sebelum kita akhiri semua Oke. segmen ini. Oke. Alright. Kertas. Aman ya? Enggak, Aman ya? dulu. Oh, enggak. Aman? Wanda, satu. Bacus atau Fender? Bacus. Bacus? Heeh. Yakin? Gitu. Ini ada yakin ya. Loh kan gue cepet jawabnya. Iya. Oh ya, oke. Oke. 2. Sosmed lu dihack atau HP lu hilang? HP gue hilang. HP lu hilang. Kenapa lu pilih HP lu hilang? Sosmed dihack lu nggak? Karena gue udah two factor itu udah gue Oh, secure aman lah ya. Aman ya, oke. Iya. Yang ketiga, Tenny atau Clay? Anjir susah ya. Lu pilih aja. Oh, karena ada orang ya? Iya. Karena ada orang. I love you. Tenny atau Clay? Oke, yang keempat, punya band atau jadi solois? Sekarang karena lagi jadi solo ya solois. Nggak bisa sekarang. Lu harus memilih. Kalau lu harus memilih jalan, lu punya band atau jadi solois? Solois. Solois ya? Egois lu ya? Nggak gitu, karena gue suka Dituduh, bisa dituduh. Gila gitu. Kenapa Karena gue solois? suka main sama banyak orang. Dengan gue solois gue bisa tetap main sama explore banyak orang. kemana-mana. Awalnya gue pengen jadi sessions karena gue suka banget main sama banyak orang, termasuk kayak Nathan Is kan. Gue ngeliat dia Yeah. seru banget ya. Dia main sama siapa Iya, aja tapi Eric tetap Clapton Nathan dia. Is. Iya kan. Oh iya. Foto Dan dia. maksudnya- Dia pelacur tuh. Gila. Di mana-mana tuh dia tuh. Nah, kalau misalnya gue solo, kan gue tetap bisa main. Kalau band kan gak enaknya, tapi enak juga ya, seru juga, serunya lain, beda. Kalau lu solo kan tetap Sama kotak bisa kasih banyak. kan? Udah enggak dong? Enggak dulu waktu itu. Oh iya, Kan ngeband udah pernah, kan. udah pernah. Kayak iya. lu cuma sama dia doang kan? Iya, Terus-terusan bener, kemana-mana bener. lu sama dia ngintilin dia tuh. Asik Mainin ya? lagu yang sama, asik lah. Asik juga ya Asik ngeband lah. ya. Tapi Dan- lebih pengen solois ya. Iya, Sip. kan gimana pun itu kan macu. Mantap. Bang Dinut. Nomor 1. Deg-degan gue. Kalau beli alat nih, lebih baik minta maaf apa minta izin? Minta maaf. Ada di blog gue tuh. Oh gitu. Jadi ya teman-teman, gue udah bilang sama orangnya kan, lu jangan, gue ambil aja, jangan lu datengin ekspedisinya ke rumah. Oh. Pas dia lagi mau gue gunting rumput kan, tet asu. Datang tuh gitar. Hah? Datang tuh gitar. Datang tuh gitar. Kok bisa diantar? Iya makanya gue udah bilang jangan diantar, ntar aja gue jemput, gue ambil, baru gue minta maaf sama dia kan. Jadi dia, aduh tuh di blog gue liat, aduh, gue minta Tapi maaf dia sama emang hafal semua gitar lo? Apal. Serius? Nah, itu kelemahannya lo pasangan musisi ya. Gila, Kalau gua 35 hafal deh. waktu single gue single kan gue nggak mak gue aja yang ngecek kan, Hah. hardcase sama kan, lo beli alat hardcase Oh, sama. iya. Jadi lama-lama di ruang tamu kok numpuk mah ini, oh iya mah tadi aku turunin dari atas gitu. Oh, jadi kan apa kan, padahal gue belanja baru. Kalau sekarang kayak kemarin nih, ini apa nih kok warna merah, gue belum lihat, ya kan, M apa nih ya, oh gitu. Iya, oke. Oke. Minta maaf ya. Yang kedua, nggak main gitar sebulan atau nggak ketemu Wanda sebulan? Gue Ayo, jujur ya, lo jujur. Nggak main gitar sebulan. Nggak main gitar sebulan. Nggak main gitar sebulan aja deh. Oh, berarti lo nggak bisa nggak ketemu Wanda sebulan. Ya iyalah, kalau nggak digorok gue, kalau lo gila aja lo. Wan, percayalah ini karena kita ngobrolnya bertiga. Kalau kita ngobrolnya berdua bisa beda lagi, Wan. Gitu. Enggak. Oke. Yang ketiga, Wanda atau Bonar?
Oh jadi susah ya. Tapi kalau Wanda aja deh. Kalau Bonar kan belajar lagi lagu-lagu gue. Kalau dia masih lumayan dapat lagu Glenn dapat lah. Oh gitu. Wanda Bonar Wanda ya. Mastering Bonar tapi ya. Bisa aja. Mastering Bonar tapi ya. Oke. Nah keempat, produce atau session? Sekarang produce lah. Kalau lebih ke produce ya. Iya. Sip. Session boleh juga sih, tapi nggak ada yang ngajak gue. Iya, nggak ada yang ngajak gue bingung Katanya juga. Padahal Lu kemahalan kali. Lain lu tanya gitu juga nggak tuh? Lu kemahalan kali. Lu makanya rate-nya jangan tinggi-tinggi Karena gue Bang. bingung nggak ada yang ngajak gue. Ngajak Humble gue dikit dong rate-nya. Gitar lu kemahalan sih. Lu tuh mengacu pada harga gitar. Tahu, Gitar padahal sepatu lu. gue nggak apa-apa, sepatu gue. Enggak, bukan sepatu, bukan gitar ya. sepatu, gitar ya. Gitu. Oke, yang terakhir jawab berdua ya. Masih ingat nggak? Di mana tempat pertama kali lu ngedate? Ngedate ya? Iya, maksudnya ketemuan sebagai saling suka gitu, ngejalan bareng berdua gitu. Masih ingat nggak? Gitu, gue inget-inget tuh. Gue inget. Parah. Ya, Lu. ya. Sebut bareng-bareng ya, sebut bareng-bareng ya. Gue hitung sampai 3 ya. Enggak lo aja deh. Tempatnya. Enggak barengan. Gue lu, Parah. bukan, gue inget nggak cuma ada berapa yang mana. Gue takut salah ntar. Enggak apa sebut aja. Ini kan ibu negara aja. Sebut dulu, enggak gue minta barengan. Enggak duluan. Bertiga ya. Gue hitung sampai 3 langsung jawab ya. Enggak. Ayo, sebut ya. 1, 2, 3. Blok M. Ya Budiwan. Tuh. Lu bukan Blok kita M sama siapa, Bang? Bukan makan mie itu loh. Kan kita makan lagi. Ya, lu bloknya Iya, sama nonton siapa setiap- lu? Bukan. Lu bloknya sama siapa lu? Kan itu kan cuma temenan doang. Oh iya. Oke. Oh iya. Oh, gitu. Abis ini lama nih. Kagak. Oke, gue nggak tahu lagi. Oke, kita tutup aja ya daripada nanti mereka itu ngomong. Lu bloknya sama siapa? Ya, tadi akhirnya berubah lagi. Sip, thank you guys sudah ngobrol sama kita. Bukan Sini harusnya. yang kita ma- Gue tutup dulu aja ya. Ini mereka masih mau lanjut soalnya. Oke, Bukan. bye guys, thank you. Dah. Yang itu yang. Gue ya.